Salam, salam sejahtera bagi saudara dan saudari semua. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu anugerah. Apa yang dimaksud dengan anugerah? Apa yang dimaksud dengan anugerah atau rahmat? Saya akan menjelaskan padanan daripada kata anugerah atau rahmat, yaitu kebaikan, kemurahan dan kasih karunia yang berasal dari Bapa, yang turun di dalam Yesus Kristus yang adalah anak Allah, firman Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pakar teologi namanya Dr. Wayne Grudem. Dia menjelaskan tentang anugerah umum dan anugerah khusus, general grace dan common grace. Saya akan menjelaskan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian apa maknanya anugerah umum. Anugerah umum yang kita terima sebagai manusia adalah pemberian Tuhan yang berupa alam fisik. Tuhan menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan menciptakan laut dan seluruh semesta alam, alam material. Kita bisa berdiri, kita bisa duduk, kita memiliki tubuh, alam fisik, semua adalah pemberian Tuhan yang kita respon dengan syukur dan terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman sekarang kita kenal sebagai zaman IT, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebenarnya, alam intelektual, dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan yang berkembang begitu pesat dalam segala bidang kehidupan, itu juga adalah wujud daripada anugerah Tuhan bagi kita. Kita bersyukur kalau anak-anak kita bisa mengenyam pendidikan dari TK, SD, SMP sampai universitas, sekolah tinggi. Itu adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum-hukum alam ditemukan membuktikan bahwa alam ini ada karena ada yang menopang, yaitu hukum-hukum alam. Dan di balik hukum alam itu ada kausa prima, penyebab yang utama, sehingga sistem di dalam alam ini boleh dijelaskan sebagai sistem sebab akibat yang sangat jelas, dan itu dipelajari oleh anak-anak kita yang duduk dari bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Itu yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Itu semua adalah pemberian Tuhan. Kalau kita boleh menikmati seni dan kebudayaan, seni dengan segenap bidang keragamannya yang begitu indah, begitu menawan, begitu mempesona. Kebudayaan yang beraneka ragam setiap suku bangsa di dunia ini, itu semua juga adalah anugerah Tuhan bagi manusia. Ribuan bahasa, itu juga adalah pemberian Tuhan bagi manusia, sehingga manusia bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh hidup di tengah-tengah masyarakat dalam ketenteraman, itu karena ada bidang sosial kemasyarakatan yang tertata dengan baik. Baik itu bidang organisasi, pemerintahan, baik eksekutif, yudikatif, legislatif. Unit yang terkecil yaitu keluarga. Bidang-bidang itu pun adalah pemberian Tuhan bagi manusia untuk dikembangkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga melihat bahwa di dalam dunia ini ada begitu banyak agama dan kepercayaan. Agama yang diterima oleh manusia karena wahyu, ataupun agama yang atas inisiatif manusia dalam mencari kebenaran, kebaikan, dan budi yang luhur. Kepercayaan-kepercayaan itu pun juga baik bagi manusia, dan semua itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Kita patut syukuri untuk semua yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang kita renungkan, dan kita hidupi dari hari sehari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Itu semua adalah pemberian Tuhan kepada kita manusia yang hidup di dunia yang sementara ini. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka dikatakan upah dosa itu adalah maut. Entah kita akan umur pendek atau umurnya menengah atau umur panjang sampai tua renta, sampai tua, sampai lanjut usianya. Namun suatu saat kita akan menemui ajal kita akan kembali kepada Tuhan. Namun satu hal bahwa Tuhan memberikan kepada semua manusia selama kita hidup. Karena Tuhan itu baik bagi semua orang. Dia memberikan hujan bagi orang baik maupun orang jahat. Tuhan itu baik bagi setiap orang. Tuhan itu baik bagi semua orang. Semua yang baik memang baik dan berasal dari Tuhan. Semua yang buruk dan jahat itu buruk dan jahat, dan itu bukan dari Tuhan. Karena dikatakan oleh kitab suci setiap pemberian Tuhan itu baik dan sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saya akan menjelaskan special grace, anugerah yang khusus. Sebagaimana anugerah yang umum itu diberikan kepada semua manusia, maka anugerah yang khusus, special grace, diberikan kepada umat manusia tanpa membeda-bedakan suku, kaum, dan bahasa dan bangsa. Anugerah khusus yang disediakan itu adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 2 ayat 8-10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pemberian Allah, kasih karunia Allah, grace of God adalah salvation, keselamatan yang kita terima dari Tuhan dan telah kita terima dengan iman ketika kita memberi diri untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita menjadi orang yang percaya, saat itulah Tuhan menciptakan kita menjadi manusia baru. Manusia lama kita yang fana dengan tabiat berdosa diganti dengan manusia baru diciptakan dalam Yesus Kristus. Dan tujuannya apa? Kita menjadi manusia baru yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ada seorang ibu yang mendengar ayat ini melalui sebuah program radio. Dia tekun dengan agamanya. Dia mencari Tuhan. Setiap hari dia berdoa, "Ya Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan yang benar." Terus menerus, berulang-ulang. Dan suatu saat dia mendengar Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan saat itu hati ibu ini terbuka untuk menerima Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Sekarang dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Dia menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Dan dia melayani Tuhan, mengabdikan hidupnya kepada Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang saleh dan baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan melalui karyanya. Ketika Dia datang ke dalam dunia, firman Allah itu menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita. Dan Dia hidup sebagai manusia, menjalani kehidupan yang saleh, yang suci,
yang sederhana, tidak bercacat dan tidak berdosa. Dan kemudian dia menjalani hukuman melalui kematiannya di atas kayu salib. Sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, darahnya tercurah. Dia datang untuk menyelamatkan manusia melalui kematiannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu yang diharapkan oleh semua manusia sepanjang sejarah. Dan kita yang telah melihat ke belakang, karya salib yang agung dari Tuhan Yesus Kristus itulah jalan keselamatan. Via Dolorosa, melalui jalan penderitaan, dia disalibkan. Melalui jalan kematiannya, kita yang percaya beroleh hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran yang mewujud dalam diri manusia. Dan karena itu, kematiannya adalah kematian menanggung dosa manusia. Karena dia adalah kebenaran. Dia tidak berdosa, tetapi dosa kita ditanggung oleh dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya pertama kali mendengarkan berita ini, hati saya terbuka. Kemudian saya menerima dia. Saya percaya kepada dia. Dan saya membuka hati saya untuk dia masuk dan tinggal dalam hidup saya. Dan hidup saya berubah. Kalau tadinya saya mendapat hukuman karena dosa-dosa saya, sekarang saya percaya kepada Anak Tunggal Allah dan saya hidup yang kekal. Saya memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Bapa Pencipta. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah anugerah yang spesial yang Bapa berikan kepada kita. Kita terima dengan iman ketika kita membuka hati kita. Sekarang saya berdoa bagi saudara, supaya saudara menjadi umat kesayangannya, supaya saudara menerima janji-janji Tuhan dalam hidupmu, supaya saudara menjadi orang yang percaya dan memegang perintahnya, memegang firman-Nya, dan janji Tuhan bagi saudara bahwa saudara akan diangkat di atas segala bangsa yang dijadikannya, dan saudara akan menjadi umat yang terpuji, ternama, terhormat. Saudara akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang raja namanya Raja Daud. Dia mengenal juru selamat. Dia mengenal Tuhannya sebagai Tuhan yang memberikan anugerah secara utuh, baik anugerah secara umum maupun secara khusus, yaitu keselamatan. Karena itu dia bisa memuji Tuhan, dan dia memuji Tuhan. Dia berkata demikian, saudara, ketika dia berdoa dan memuji Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Daud mengenal Tuhan Allahnya sebagai Tuhan yang besar, Tuhan yang menciptakan segala-galanya, yang memberikan segala-galanya kepada manusia. Tapi Daud juga mengenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan kehormatan, yang memberikan kembali, memulihkan kembali umatnya ke dalam kemuliaan sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan. Ada dua perkara yang saya sampaikan, yaitu disediakan oleh Tuhan anugerah yang secara umum bisa diterima oleh siapa saja, tapi juga anugerah yang secara khusus disediakan bagi setiap orang, bagi semua orang, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus tersedia bagi saudara sekarang ini. Maukah saudara menyambutnya? Terima anugerah pemberian Allah dalam Yesus Kristus dengan iman. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Pada hari ini saudara akan diubahkan. Ada sukacita, kemenangan, berkat yang baru yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Kreativitas, kuasa, kemampuan untuk menjadi manusia yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan.
menerima segala berkat pemberian Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapa kami yang di surga, yang telah mengasihi kami, Engkau menciptakan kami dengan segala kapasitas, potensi, dan pemberian-pemberian yang baik. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh, jiwa, dan roh. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang kami terima setiap pagi, setiap siang, sore, dan malam hari. Kami boleh menikmati musim berganti musim. Kami boleh menikmati segala yang ada, yang kami lihat, kami saksikan di bumi ini. Tuhan, kami bersyukur. Terlebih ya Tuhan, kalau ada beberapa saudara-saudari yang mendengarkan program ini yang saat ini membuka hatinya untuk menerima special grace, yaitu anugerah pemberian Tuhan yang khusus, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkatinya. Tuhan akan meneguhkan imannya. Tuhan akan menetapkan hatinya untuk tetap percaya di tengah-tengah pergumulan, goncangan, dan masalah hidup. Tetap percaya dan memandang wajah Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan umat-Mu ini ya Tuhan. Engkau sangat mengasihi putra dan putri-Mu ya Tuhan. Dan Engkau hadir dalam hidup mereka. Engkau akan menjamah hidup mereka, menyentuh hati mereka, dan memberkati mereka. Kalau mereka sedang dalam kesusahan dan kesulitan, Tuhan akan menolong mereka. Kalau saat ini ada yang dalam kesakitan, Tuhan akan menyembuhkan mereka oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Engkau menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, kalau mereka dalam kekurangan dan menderita, Tuhan Engkau akan menjawab mereka, melimpahkan kehidupan bagi mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau menyatakan penggembalaan-Mu bagi mereka. Engkau adalah gembala yang baik, sehingga mereka tidak berkekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih studi ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang cerdas, dan mereka akan menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Mereka menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan melalui karyanya. Mereka memiliki iman, mereka memiliki ilmu, mereka memiliki karya dan pelayanan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, dan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau merencanakan kami dan menyediakan hari ini untuk kami melakukan perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.